Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardioli Rahmanubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23-5136607 garis miring SV garis miring 22236. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang telah saya buat, yaitu tentang Leaflet JS GeoJSON dengan diawali oleh penjelasan di mana Leaflet.js sendiri merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membuat peta secara interaktif di dalam web. Dan salah satu fitur utamanya yaitu dengan adanya dukungan GeoJSON dengan format standar untuk menyimpan data geografis seperti titik, garis, dan juga polygon. Sedangkan GeoJSON termasuk dalam format data berbasis JSON yang memungkinkan penyajian data geografis dalam format yang mudah untuk dibaca, di mana ketika digunakan dengan Leaflet.js, kita bisa menampilkan data geografis ini pada peta interaktif dengan menambahkan marker atau juga dilengkapi dengan pop-up berupa deskripsi pendukung. Kemudian di sini beralih pada penjelasan source code yang diawali dengan doctype HTML, di mana pada source code doctype HTML ini akan mendeklarasikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Kemudian di sini masuki source code HTML, di mana source code HTML ini merupakan elemen utama yang menandai awal dari halaman HTML. Dilanjut dengan head. Bagian ini berisi metadata halaman seperti pengaturan karakter, judul halaman, serta tautan CSS eksternal, di mana di sini juga dilengkapi dengan metakarsit F8 yang berarti bahwa syscode ini akan mengatur karakter encoding dokumen menjadi UTF-8 yang mendukung berbagai karakter dari berbagai bahasa. Kemudian di sini juga terdapat meta name viewport yang berarti bahwa uh, akan mengatur tampilan agar responsif pada perangkat mobile. Kemudian di sini terdapat title berupa Leaflet.js yang dimaksud untuk menentukan judul halaman agar muncul yang nantinya akan muncul pada tab browser. Dilanjutkan dengan link rel style sheet, di mana source code ini akan mendeklarasikan CSS leaflet untuk membuat peta berbasis leaflet dan dapat diatur tampilannya. Kemudian di sini terdapat style. Source code style ini mengatur gaya CSS internal untuk halaman di mana elemen HTML, body, dan juga map dapat diatur serta termasuk lebar dan ketinggiannya agar peta bisa mengisi seluruh layar. Seperti ini. Kemudian di sini dilanjutkan pada script body yang menjadi bagian utama dari halaman dan berisi konten yang akan ditampilkan. Kemudian juga terdapat div ID map-nya, yang berarti bahwa elemen div ini akan digunakan untuk menampung peta ID map dalam identifikasi elemen ini dan dapat digunakan oleh leaflet. Kemudian dilanjutkan dengan script src ini yang berarti bahwa akan menyatakan pustaka query versi 3.7.1 yang digunakan untuk mempermudah manipulasi elemen HTML dan berinteraksi dengan file GeoJSON sendiri. Selanjutnya yaitu script unpkg yang berarti bahwa script ini menyatakan pustaka leaflet versi 194 yang digunakan untuk membuat peta interaktif. Dilanjutkan dengan formap, di mana formap l.map ini berarti bahwa inisialisasi peta menggunakan leaflet dan mengatur tampilan awal peta pada koordinat tertentu dengan tingkat zoom sebesar 13. Kemudian di sini dilanjutkan dengan base map auto. Base map add to di mana base map add to ini akan menambahkan base map ke dalam peta. Ini akan menambahkan base map ke dalam peta. Selanjutnya terdapat sarana prasarana yang berarti bahwa akan membuat layer GeoJSON untuk menampilkan titik-titik sarana prasarana dengan custom marker atau nantinya digambarkan dengan sebuah icon. Kemudian di sini dilanjutkan dengan point to layer, di mana source code point to layer ini akan menentukan icon custom pada setiap titik sarana prasarana, dilengkapi dengan on each feature, yang berarti bahwa menambahkan event listener untuk setiap fitur agar pop-up tooltip nantinya bisa muncul ketika kita mengklik. Kemudian di sini terdapat
GeoJSON, GeoJSON, di mana berarti bahwa akan mengambil data GeoJSON dari file eksternal dan menambahkannya ke layar sarana prasarana, terus nantinya akan ditampilkan pada peta. Kemudian di sini terdapat source code dari var jalan, di mana source code ini akan membuat layer GeoJSON untuk polyline atau garis yang mempresentasikan jalan dengan warna dan gaya tertentu, dengan dilengkapi oleh stylenya, yaitu eee, akan mengatur gaya tampilan garis seperti warna merah dan juga ketebalan garis. Kemudian terdapat on each future, di mana source code ini akan mengambil data GeoJSON dari file jalan dan menambahkannya ke layar jalan, dan nantinya akan ditampilkan pada peta. Dilanjutkan dengan var jumlah penduduk, di mana pada source code ini akan membuat layer GeoJSON untuk polygon yang merepresentasikan jumlah penduduk dengan dilengkapi stylenya, yaitu untuk mengatur gaya tampilan polygon berdasarkan jumlah penduduk dengan warna yang berbeda untuk berbagai kategori. Dilanjutkan dengan on each future-nya berupa menambahkan event listener untuk menampilkan pop-up dan juga tooltip saat fitur jumlah penduduk diklik nantinya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan GeoJSON, di mana pada source code ini akan mengambil data GeoJSON, jumlah penduduk dan menambahkan ke layar jumlah penduduk, kemudian nantinya ditampilkan juga dalam peta. Kemudian di sini terdapat control layer berupa base map, di mana eee, var base map ini atau source code ini akan mendefinisikan layar dasar base map dan layar tambahan overlay seperti sarana prasarana, jalan, dan juga jumlah penduduk. Dilanjutkan dengan yang terakhir yaitu control layer add to map yang berarti membuat control layer untuk memungkinkan dalam memilih dan mengubah layar tampilan dalam peta. Di sini kita dapat menjalankan project dengan cara mengklik go live. Nah, terbukti di sini bahwa tertampil hasil project yang telah disusun. Misal kita melakukan klik pada wilayah ini, maka akan tertampil pop-up berisi nama kecamatan, nama desa, dan juga jumlah penduduk. Ketika kita mengklik jalan, maka akan tertampil fungsi jalan dengan panjang jalan. Di sini kita coba untuk mengklik juga pada fitur poin. Dan tertampil dari nama poin sendiri beserta letak koordinatnya. Di sini juga dilengkapi dengan eee, sebuah fitur untuk menampilkan base map, sarana prasarana jalan dan jumlah penduduk, di mana nantinya dapat diaktifkan maupun dinonaktifkan salah satunya. Nah, seperti ini. Di sini, project yang telah disusun juga akan di-upload pada GitHub, di mana pada GitHub sendiri kita mengklik menu kode, lalu menyalin HTTPS atau linknya, kemudian kita paste pada bagian eee, remote, add remote. Pada bagian sini kita paste, kemudian kita enter, nantinya dilanjutkan dengan melakukan pull push berupa pull from, dengan memilih sebuah ruangan yang telah dibuat sebelumnya dan mengisikan message serta commit, nantinya akan tertampil pada file atau link dari repositori yang telah kita buat dan kita salin. Di sini kita juga dapat melihat hasil project yang telah dibuat dengan mengklik menu setting, page, dan membuka link. Tertampil bahwa project yang telah saya buat berhasil. Sekian penjelasan dari eee, project yang telah saya susun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.